Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang mata fikih dan ketentuan mengenai ibadah kurban. Mata fikih merupakan aliran atau sekolah pemikiran dalam hukum Islam yang dikembangkan oleh para ulama untuk memberikan pedoman dalam masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari umat muslim. Nah, ketentuan kurban yang harus diketahui sebagai berikut. Yang pertama, jenis dan usia hewan kurban, kondisi kesehatan hewan, waktu pelaksanaan kurban, dan yang terakhir tata cara penyembelihan. Nah, hewan yang boleh dijadikan kurban adalah hewan ternak, yaitu unta yang minimal berusia 5 tahun, sapi minimal berusia 2 tahun, kambing minimal berusia 1 tahun, dan domba minimal berusia 6 bulan atau sudah berganti gigi. Hewan kurban harus dalam kondisi sehat dan bebas dari cacat. Beberapa cacat yang membuat hewan tidak sah untuk dijadikan kurban antara lain buta sebelah atau kedua matanya, pincang yang mengganggu kemampuan berjalan, sangat kurus sehingga tidak memiliki sumsum tulang, dan sakit parah atau memiliki penyakit menular. Penyembelihan hewan kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Waktu yang diperbolehkan untuk penyembelihan adalah setelah sholat Idul Adha hingga sebelum matahari terbenam pada hari terakhir tasyrik. Nah, berikut tata cara penyembelihan. Yang pertama, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Selanjutnya, menggunakan pisau yang tajam untuk memastikan proses penyembelihan berjalan cepat. Dan yang ketiga, memotong 3 saluran utama di leher, yaitu saluran nafas, saluran makanan, dan pembuluh darah. Dan yang terakhir, pembagian daging kurban. Nah, pembagian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga untuk yang berkurban, dimaksudkan untuk dinikmati oleh keluarga yang berkurban, sepertiga lagi untuk saudara, tetangga, dan teman untuk membina hubungan baik dengan lingkungan sekitar, dan sepertiga yang terakhir yaitu untuk fakir miskin sebagai bentuk kepedulian sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu konsep mazhab dalam fikih, berbagai prinsip perbedaannya, dan juga konsep ibadah kurban. Yang pertama, konsep mazhab dalam fikih. Mazhab dalam fikih merujuk pada aliran pemikiran yang berbeda dalam hukum Islam, di mana masing-masing mazhab memiliki metodologi dan pendekatan tersendiri dalam penetapan hukum dari sumber-sumber Islam. Perbedaan antara mazhab dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk sumber hukum yang digunakan. Mazhab Hanafi dan Syafi'i lebih terbuka terhadap penggunaan qiyas dan pendapat pribadi, sedangkan Maliki lebih menekankan pada praktik masyarakat dan ijma'. Hanbali di sisi lain fokus pada hadis dan menolak pendapat yang tidak bersumber dari teks. Selain itu, metode ijtihadnya juga berbeda. Hanafi cenderung lebih fleksibel, sementara Maliki berpegang pada ijma' dan tradisi. Syafi'i mengembangkan metode sistematis, sedangkan Hanbali menolak ijtihad yang tidak didukung oleh hadis. Pendekatan terhadap masalah kontemporer juga bervariasi, di mana Hanafi lebih adaptif terhadap isu-isu modern, sedangkan Maliki dan Hanbali lebih berhati-hati dalam mengambil sikap terhadap perubahan zaman. Konsep ibadah kurban atau dalam bahasa Arab disebut udhiyah atau dahiyah adalah ibadah yang dilakukan umat Islam dengan menyembelih hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ibadah ini merupakan bentuk pengorbanan dan ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT. Internalisasi berbagai mazhab dalam beragama dan ketentuan ibadah kurban. Internalisasi berbagai mazhab. Yang pertama yaitu memahami perbedaan pendapat. Seorang muslim memahami bahwa ada perbedaan pendapat tentang cara melaksanakan ibadah antara mazhab satu dengan lain. Namun, ia tidak lantas mengkafirkan pihak lain karena perbedaan tersebut, melainkan tetap menghormati pendapat masing-masing. Yang kedua, yaitu menerapkan kaidah fikih yang berbeda. Seorang muslim yang tinggal di daerah minoritas mungkin perlu menyesuaikan amalannya dengan kondisi setempat. Misalnya, jika mayoritas penduduk menganut mazhab Hanafi, ia bisa mengikuti pendapat mayoritas dalam hal-hal yang tidak menyangkut akidah.
Yang ketiga yaitu berdiskusi dengan santun. Ketika berdiskusi dengan orang yang berbeda mazhab, seseorang berusaha menyampaikan pendapatnya dengan santun, mendengarkan pandangan orang lain dengan terbuka dan mencari titik temu. Yang keempat yaitu menghindari sikap fanatik. Seseorang tidak terjebak dalam fanatisme terhadap mazhabnya sendiri, tetapi selalu terbuka untuk belajar dan memperbaiki diri. Analisasi ketentuan ibadah kurban. Yang pertama yaitu bersikap ikhlas dalam segala hal. Terapkan sifat ikhlas dalam pekerjaan keluarga dan kehidupan sosial. Yang kedua yaitu berbagi dengan sesama. Luangkan waktu dan harta untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu menjaga silaturahmi. Pererat hubungan dengan keluarga, teman, dan saudara. Yang keempat yaitu menolong sesama. Setelah berkurban, kita bisa lebih aktif dalam kegiatan sosial seperti membantu anak yatim, kaum duafa, atau membangun masjid. Yang kelima yaitu menghindari pemborosan. Setelah kurban, kita bisa lebih hemat dalam pengeluaran dan menghindari pemborosan. Contoh berbagai desain pembelajaran yang dapat diterapkan dalam memahami internalisasi cara bermazhab dalam beragama dan ketentuan ibadah kurban di sekolah. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk meneliti dan mendiskusikan perbedaan pendapat mengenai ibadah kurban di antara 4 mazhab utama. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Siswa membuat sebuah proyek yang menyajikan perbandingan antara pelaksanaan ibadah kurban di berbagai daerah di Indonesia. Yang ketiga yaitu simulasi. Siswa berperan sebagai anggota keluarga yang berbeda mazhab dan sedang merencanakan ibadah kurban bersama. Siswa berdiskusi dan mencari solusi terbaik untuk mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Yang keempat yaitu diskusi panel. Mengundang tokoh agama dari berbagai mazhab untuk berdiskusi di hadapan siswa. Yang kelima yaitu studi kasus, presentasikan kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan perbedaan mazhab dalam pelaksanaan ibadah kurban. Siswa menganalisis kasus tersebut bersama-sama dan menarik kesimpulan. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.